البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-haditsu tsani wa samanun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-182. Haddatsana Amr bin Ali. Qala haddatsana Abdul Wahhab. Qala sami'tu Yahya bin Sa'id. Qala akhbarani Sa'd bin Ibrahim anna Nafi' bin Jubair bin Mut'im akhbarah annahu sami'a Urwata bin al-Mughirah ibni Syu'bah yuhadits. Jadi Nafi' bin Jubair, anak sahabat ini, mendengar dari Urwah ibn al-Mughirah, anak sahabat juga. Yuhaditsu anil Mughirah ibni Syu'bah, yang menyampaikan hadis dari ayahnya, yaitu Mughirah bin Syu'bah, sahabat. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ini Mughirah bin Syu'bah pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan yang jauh. Wa annahu dhahaba li hajatin lah, dan bahwasanya Nabi pergi untuk suatu keperluan milik beliau, keperluan beliau. Wa anna Mughirah ja'ala yasubbul ma'a alaih, dan bahwasanya Mughirah mulailah beliau mencurahkan air kepada Nabi, wa huwa yatawadda, dalam keadaan Nabi berwudu. Fa ghassala wajhah, kemudian Nabi pun mencuci wajahnya, wa masaha bi ra'sihi wa yadayhi, dan beliau mengusap kepalanya. Tentunya yadaihi ini maktuf kepada wajhah, yaitu mencuci wajah, mencuci kedua tangan. Ya, kedua tangan bukan diusap tentunya, tapi dicuci. Wa masaha alal khuffain. Nah, ini menjelaskan bahwasanya yadaihi ini bukan maktuf kepada ra'sih. Yadaihi maktuf kepada apa? Wajhah. Makanya yang setelahnya itu diulang lafaz masaha, agar diketahui bahwasanya untuk yadaihi itu tidak diusap, tetapi apa? Dicuci, dibasuh. Untuk khuf diusap. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sejumlah guru beliau, diantaranya adalah ini guru yang termasuk guru nomor 1 kualitinya, Amr bin Ali. Ini terkenal di kalangan orang-orang ahlul hadis. Beliau adalah Amr bin Ali al-Fallas. Beliau adalah ulama besar dari Basrah. Amr bin Ali al-Fallas al-Basri, siqatun imam. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, beliau ini lebih utama daripada Ali ibnul Madini dalam masalah hadis. Padahal Ali ibnul Madini ini hayatul wadi, ular lembah, yang Imam Bukhari sendiri merasa segan kalau berhadapan dengan siapa? Ali ibnul Madini. Nah, ini Amr bin Ali al-Fallas. Beliau ini adalah apa? Imam yang kualitinya sangat tinggi. Kunyahnya lupa ya. Kunyahnya adalah Abu Hafs, ya belum ana sebutkan. Abu Hafs Amr bin Ali al-Fallas al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahhab. Abdul Wahhab, beliau adalah Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid As-Saqafi al-Basri. Beliau Abu Muhammad, siqatun walahu akhta. Punya kesalahan-kesalahan, namun dari secara umum beliau ini siqah. Karena riwayatnya banyak, kesalahan yang ada itu tidak sampai menyebabkan beliau jadi soduq, namun tetap siqah. Baik. Qala sami'tu Yahya bin Sa'id. Ini terulang banyak sekali. Yahya bin Sa'id al-Ansari. Beliau al-Qadhi, Qadhi Madinah. Beliau Abu Sa'id, yang dikatakan sebagai orang yang pertama berbicara masalah jarh wa ta'dil di zaman itu, yang memeriksa para rawi. Ini Yahya bin Sa'id, beliau min sighari tabi'in kecil. Qal akhbarani Sa'd bin Ibrahim. Sa'd bin Ibrahim, beliau adalah Abu Ishaq al-Madani. Beliau juga min sighari tabi'in. Jadi ini tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Sa'd bin Ibrahim. Anna Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Nafi' bin Jubair bin Mut'im, beliau adalah Abu Muhammad. Ini adalah
tabi'i wusta, tabi'in mutawassit, pertengahan, bukan sigharut tabi'in tapi pertengahan. Siqatun katsirul hadis, fadil, beliau utama, sangat utama. Al-Madani akhbara annahu sami'a Urwata bin al-Mughirah. Ini anak sahabat meriwayatkan dari anak sahabat, sama-sama anak sahabat. Urwah ibn al-Mughirah ini beliau juga apa? Juga tabi'in wusta, bukan wusta ya, mutawassit, pertengahan. Wusta ini muannas ya, tapi mutawassit yaitu mudzakkar. Jadi kalau kita lihat ini sanadnya empat-empatnya ini tabi'in. Yahya bin Sa'id, Sa'ad bin Ibrahim, Nafi' bin Jubair, Urwah ibn al-Mughirah, ini semuanya adalah tabi'in. Jadi dalam satu sanad ada 4 tabi'in. Hanya saja apa? 2 tabi'in pertama ini sigharut tabi'in. Levelnya level sigharut tabi'in. Nah, 2 tabi'in yang kedua, yang berikutnya itu adalah yaitu apa? Mutawassitun, yang pertengahan. Semuanya akron, yaitu rekan belajar. Kemudian apalagi ya? Urwah ibnu Mughirah, beliau Abu Muhammad. Kemudian Mughirah bin Syu'bah ini adalah Abu Yahya. Kunyahnya Abu Muhammad juga. Ada Abu Muhammad dan Abu Yahya. Anak tadi ada yang keliru. Yang Urwah ibnu Mughirah, anak tadi bilang Abu Muhammad, si tabi'in ini ya. Bukan Abu Muhammad, beliau adalah Abu Ya'fur. Ini sangat asing kunyah beliau. Urwah ibnu Mughirah Abu Ya'fur. Ya, Abu Muhammad yang tadi Nafi' bin Jubair dan Mughirah bin Syu'bah tadi itu. Dan juga siapa tadi? Abdul Wahab. Nah, beliau adalah Abu Muhammad. Yang ini yang sangat asing, Abu Ya'fur, Urwah ibnu Mughirah. Mughirah bin Syu'bah ini dikatakan sebagai apa? Salah satu dari duhatil Arab, orang Arab yang sangat cerdik, sangat pandai. Cerita tentang beliau banyak sekali, cerita yang lucu, yang aneh, yang hebat-hebat, Mughirah bin Syu'bah. Tapi mungkin kita akhirkan cerita-cerita tentang beliau di kesempatan yang lain, insyaallah. Mughirah bin Syu'bah bercerita, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Bahwasanya beliau pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Baik. Mestinya kalau lafaz biasa bukan annahu tapi anni. Kan apa? Si anak yaitu Urwah ibnu Mughirah meriwayatkan dari Mughirah. Mestinya Mughirah berkata, ini misalkan sesungguhnya saya. Tapi ternyata apa? Sesungguhnya dia. Jadi ini si perawi ini menyebutkan tentang Mughirah. Mudah-mudahan ini dipahami ya. Jadi bukan Mughirah bin Syu'bah (2) ini sesungguhnya saya, kan mestinya gitu. Karena yang bercerita siapa? Yang bercerita Mughirah bin Syu'bah, mestinya beliau mengatakan saya begini, saya begitu, yaitu dengan kalimat saya. Namun ternyata ini diwakili oleh si rawi, mungkin dari Nafi'nya atau mungkin dari Urwahnya. Adapun kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, demikian pula yang sebelum beliau yaitu Al-Allamah Al-Karmani di dalam kitab beliau Ad-Darari mengatakan ini adalah dari Nafi', yaitu tidak menggunakan qala Mughirah ini, tapi justru si Nafi' yang bercerita bahwasanya Mughirah annahu kadza wa kadza, Mughirah itu begini, Mughirah itu begitu. Tak masalah. Yang penting kita memahami duduk permasalahannya. Beliau pernah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu safar. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, dalam sanad yang lain dikatakan apa? Ghazwatu Tabuk. Ini dalam perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW tahun 10 Hijriah itu. Wa annahu dzahaba li hajatin lah, dan beliau pergi untuk suatu hajat beliau, yaitu untuk qada'il hajah. Annahu ini kembali ke siapa? Bukan seperti yang tadi. Makanya ini perlu diperjelas, ini domirnya kemana saja ini. Annahu yang pertama itu Mughirah. Annahu yang kedua ini Rasulullah. Annahu dzahaba li hajatin lah, bahwasanya Rasulullah SAW pergi karena
untuk memenuhi suatu keperluan beliau. Baik, dhamir kembali ke yang terdekat, kembali ke Rasulullah. Sebagian pengajar mengatakan kalau mengajarkan Sahih Bukhari ini kita tak berani karena terlalu berat dan susah. Memang ini bukan ilmu ini dan tentunya ilmu-ilmu yang lain tidak ada yang ringan. Semuanya itu perlu pendalaman dan perlu kehati-hatian serta memerlukan bimbingan para pensyarah sebelumnya. Sambil kita gabungkan syarah ini dengan syarah itu, kita lihat mana yang rajih kalau terjadi perselisihan. Dengan bimbingan ulama dan kehati-hatian, insya Allah apa yang susah akan menjadi mudah dan jelas. Apalagi ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Mestinya kita juga berusaha untuk mengetahui secara terperinci dan mendalam. An-nahu yang pertama Mughirah, an-nahu yang kedua ini Rasulullah. Dhahaba li hajatin lah, pergi karena suatu keperluan beliau. Dan ini seperti yang Anda sebutkan pada pertemuan yang lalu. Karena Rasulullah SAW idza dhahabal madhab ab'ad. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila pergi ke suatu tempat yaitu untuk buang hajat, beliau memang menjauh agar tidak mengganggu orang lain. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh Imam Imam Abu Dawud dalam sunan beliau yang pertama itu ya. Dan ini menunjukkan akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin mengganggu orang. Kalau buang hajat jauh biar tidak biar tidak terganggu oleh bau najis dan seterusnya. Baik. Wa anna Mughirah. Nah ini yang betul anna Mughirah ka annal. Bukankah yang tadi al-Mughirah? Gimana sekarang tahu-tahu tanpa al? Ini dibahas oleh Al-Karmani rahimahullah bahwasanya ini boleh. Seperti terkadang Abbas dengan Al-Abbas, Haris dengan Al-Haris. Terkadang ada al, terkadang alnya dibuang. Itu tidak masalah insya Allah. Dua-duanya boleh, tidak masalah. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa anna Mughirah, dan ini mestinya kan wa anni, bahwasanya saya, karena yang bercerita adalah Mughirah sebenarnya, bukan tabi'in. Tabi'in tidak menghadiri peristiwa itu, tapi ini tak mengapa. Insya Allah si tabi'in menceritakan dengan pola ghaib, bukan menukilkan dari pemilik cerita dengan pola dhamir mutakalim ini dan sebagainya, tak masalah. Dan bahwasanya Mughirah ja'ala di sini artinya adalah yaitu mulai, yaitu Fatiha, mulai Fatiha, Taufiqah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani, artinya mulai, bukan ja'ala artinya menjadikan, tapi mulai. Mulailah Mughirah ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, Mughirah ini menunggu, dan itu terjadinya di malam hari. Tatkala Rasulullah datang dari gelapnya malam, kemudian Mughirah mendekati Nabi dengan membawa air. Kemudian mulailah beliau mencurahkan air, mengucurkan air untuk Nabi berwudu. Jadi bukan langsung. Jadi walaupun ini anna, tetapi sebenarnya adalah summa, kemudian dan kemudian. Ya subbul ma, mencurahkan air alaihi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah sisi pendalilan yang diinginkan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga yaitu guru beliau yaitu Al-Hafidz Ibnu Mulakin di dalam kitab beliau At-Tawbih. Inilah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Bukhari, yaitu boleh saling membantu. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, dan nanti insya Allah akan kita lewati yang riwayat Bukhari, annahu wadda'an nabiyya, yaitu mewudukkan, yaitu membantu Nabi berwuduk. Dan untuk itulah Imam Bukhari membuat bab ini, ar-rajulu yuwaddi'u, yaitu membantu berwuduk. Walaupun memang ada perincian, dan perinciannya dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Yang di dalam hadis ini, dua hadis dalam bab ini, yaitu Mughirah ataupun sahabat yang sebelumnya siapa Usama bin Zaid sekedar mengucurkan air, membantu seperti itu saja. Lalu bagaimana kalau membantu dengan yaitu mengusapkan ke kepala, mencurahkan ke tangan dan ke siku, dan yang membantu ini si perawatnya ini yang tangannya bergerak ke sana kemari, ini boleh, tak masalah tatkala diperlukan. Adapun kalau tidak diperlukan, banyak ulama mengatakan ini makruh atau khilaful aula. Selama kita masih mampu untuk berwuduk sendiri, yaitu mengusap kepala sendiri, tak perlu orang lain yang mengusapkan.
Demikian pula mencuci atau mengusap telinga, tak perlu orang lain yang mengusapkan telinga. Demikian pula masalah mencuci kaki dan seterusnya. Tapi apakah wudhunya sah? Sah kalau itu. Tapi ini makruh menurut kebanyakan ulama, dan itu pula yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun kalau orangnya mungkin sakit, kesulitan kalau harus tangannya bergerak sendiri, maka boleh para perawat atau orang di sekelilingnya itu mewudhukan dia, dan ini boleh secara ijma, dinukilkan ijma oleh Karmani dan lainnya. Kemudian wahuwa yatawaddo, wawunya wawu haliyah, yaitu apa? Dalam keadaan Nabi berwudu. Faghasala wajhah, maka Nabi pun mencuci wajah beliau. Wa masaha bi ra'sihi wa yadayhi. Ini wawu tidak menunjukkan urut-urutan. Makruf dalam hadis-hadis yang lain, yaitu apa? Tangan dulu dicuci, baru kemudian mengusap kepala. Nanti insya Allah kita akan melewati lagi hadis ini. Nabi waktu itu memakai jubah yang apa namanya itu ya, lengan bajunya itu sempit di bagian pergelangan, sehingga kalau ditarik pergelangan lengan bajunya ditarik ke atas agar sikunya boleh terbuka, ini susah. Maka akhirnya Nabi melepaskan jubah itu dan beliau berwudu di balik, yaitu apa, di tangannya itu dilepaskan dari jubah atau dibalik ya, jubahnya dilepaskan dari tangan. Nah, barulah kemudian beliau berwudu, jadi tangannya keluar dari bagian bawah jubah karena lengan bajunya sempit waktu itu. Ya, beliau memakai apa yang dimampui untuk dipakai. Wa masaha alal khufain, dan beliau mengusap kedua khuf. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, fa'aratu an ahwiya atau fa'ahwaitu li anzi'a khuffaih, maka saya pun membungkuk untuk melepaskan kedua khuf Nabi agar apa? Nabi mencuci kaki. Maka Nabi mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan kedua khufku itu, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua telapak kakiku dalam keadaan suci. Yaitu beliau sudah wudhu mungkin dalam perjalanan itu sebelumnya, maka sekarang tinggal khufnya saja yang diusap bagian atas. Baik. Adapun pembahasan secara lebih terperinci ini nanti di dalam pembahasan apa al-masih alal khuffain insyaallah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.